Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nasim, NIM 2065043, saya dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi mikrokontroler, di mana kita akan membahas tentang komponen elektronika pada mikrokontroler. Di sini elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita, di mana elektronika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronik atau partikel bermuatan listrik dari suatu alat. Pengendalian elektronika ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruangan yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahkan semikonduktor, di mana penerapan elektronika ini adalah pada alat-alat listrik di rumah kita hingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot atau robot pelayanan, pada sistem digital seperti perangkat, di mana Arduino umumnya perangkat elektronika ini bekerja di bidang digital yang membutuhkan input tenaga rendah dan dengan maksimal agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut ada beberapa penjelasan tentang komponen dasar yang mutlak yang harus Anda kuasai. Yang pertama di sini adalah resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik, di mana dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewati, dan karakteristik hambatan terhadap suatu suhu dan panas. Resistor juga memberikan hambatan agar komponen yang diberikan tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan untuk sebagai pembagian tegangan. Bisa dilihat pada gambar di sini adalah contoh suatu resistor. Di sini juga ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyiapkan muatan listrik, di mana salah satu jenis kapasitornya adalah kapasitor keping sejajar, di mana kapasitor ini terjadi dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dieelektrik. Kapasitor ini juga dihubungkan ke baterai. Kapasitor ini juga terisi hingga beda potensial antara dua terminal sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan listrik yang akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada sebuah terminal kapasitor, di mana kapasitornya ini ada beberapa yang berpolarisis dan tidak. Jika kapasitor yang umumnya digunakan adalah elektronik, kapasitornya adalah elco, dan kapasitornya miliar dan keramik. Di sini adalah dioda. Dioda juga adalah device semikonduktor yang mengaliri arus satu arah saja, di mana dioda ini terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction, di mana dioda ini juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyiarah dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Di sini bisa dilihat pada gambar. Di sini dia memiliki anoda dan katoda untuk yang positif dan negatif. LED merupakan komponen yang dapat mengalurkan emisi cahaya, di mana LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambung PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosfor. Jenis doping yang berbeda ini akan menghasilkan warna cahaya yang berbeda-beda pula. Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangatlah langka, dan pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien.
Dalam memilih LED, selain warna, perlu juga diperhatikan tegangan kerja, di mana dia akan memilih arus maksimum dan spesifikasi dan dayanya. Bisa dilihat pada gambar. Di sini ada LED yang berwarna dan rangkaiannya. Di sini juga kita membahas tentang LED Maxstream. Dot Maxstream atau Maxstream LED merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol. Contoh LED Maxstream dapat dilihat pada gambar di bawah. Dan pada dasarnya LED Maxstream adalah display LED yang disusun sedemikian sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin, baris, dan kolom. Bisa dilihat pada gambar untuk rangkaian LED penyusun LED Maxstream. Di sini juga kita membahas tentang relay, di mana transistor ini tidak dapat berfungsi sebagai switch atau skalar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya juga tidak digunakan sebagai switch untuk arus besar. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. Relay juga berfungsi sebagai skalar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. AC dan DC transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ini ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Di sini adalah transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai skalar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronik digital. Transistor memiliki 3 terminal, di mana transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emotiro. Basis dan elektron mereka dapat mengkombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Gambar di samping dapat memperlihatkan berbagai bentuk transistor. Di sini ada berbagai transistor NPN dan PNP, di mana rangkaian standar transistor dengan inputan tegangan pin dan cara pemberian tegangan sebagai penguat ditunjukkan pada gambar 1.7. Di sini juga ada LDR, di mana di sini mencakup resistor, LDR dan sensor. Resistor jenis lainnya adalah RDR seperti gambar di samping. Resistennya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistor RDR sekitar 10 M dan dalam keadaan terang sekitar 1 K meter atau kurang. LDR juga digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Skalar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah berbagai contoh alat yang menggunakan LDR. Sensor cahaya juga berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Fototransistor, di mana dia memiliki komponen yang sering digunakan untuk sensor garis pada robot untuk pengikut garis. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu penghasil kondisi cut-off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut-off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor, maka ada potransitor. Oke, di sini 7 segmen, di mana 7 segmen ini mempunyai prinsip kerja sama dengan LED, di mana 7 segmen ini terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik, di mana terdapat 2 jenis 7 segmen, yaitu 7 segmen common katoda dan 7 segmen common anoda. Untuk 7 segmen common katoda ini dia ada pada segmen jenis katoda, di mana dia memiliki kaki katoda pada semua segmen LED, di mana terhubung menjadi 1 pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi 1 pin ini merupakan terminal negatif
atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Untuk 7 segmen command anoda ini memiliki jenis command anoda di mana kaki anoda pada semua segmen LED adalah yang akan terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED, di mana kaki anoda ini akan terhubung menjadi satu pin yang akan diberikan tegangan positif dan signal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki. Di sini ada motor. Motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besar elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik ini terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang mempengaruhi oleh arus listrik. Untuk air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari 2 jenis, yaitu motor AC dan motor DC, di mana motor DC menggunakan 2 data yang harus tersambung ke data digital mikrokontroler. Namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus tinggi harus menggunakan rangkaian penguat atau driver dari motor ke mikrokontroler. Sedangkan motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay atau menjalankannya karena tegangan yang berasal dari mikrokontroler adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Buzzer adalah sebuah komponen elektrik yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir mirip dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, yang kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumpulan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar bergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer juga biasanya digunakan sebagai indikator, di mana buzzer ini akan memproses setelah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Alat ukur atau multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat untuk tegangan, arus, penguat, transistor, kapasitor, dan resistor minimal merupakan multitester. Akan lebih baik lagi jika Anda melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi konstor digital. Bisa dilihat pada gambar ada contoh alat multitester. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.